Shalom Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, apa kabar? Kembali malam hari ini kita akan diberkati dengan program Terang Kehidupan dari GBI Basilea bersama Pendeta James Park. Saat ini sudah ada di studio bersama dengan saya, Pak James, apa kabar Pak? Luar biasa Pak Agi, Shalom Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan dengan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ya, Pak James, apa tema yang akan disampaikan kepada pemirsa Bible TV dan Sobat Prestasi? Ya Pak Agi, di tengah-tengah banyaknya masalah pada saat-saat ini, di mana kita tahu bersama ada saja kejadian-kejadian yang memusingkan kepala, perlambatan ekonomi, pergumulan-pergumulan yang lain. Ternyata yang paling penting dalam hidup ini agar kita kuat menghadapi berbagai macam kelesuhan adalah kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Jadi pada saat ini kita kembali diingatkan oleh Tuhan bagaimana kita sangat-sangat membutuhkan penyertaan dari Tuhan. Nah, hal inilah yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu bagaimana supaya penyertaan Tuhan itu benar-benar dinyatakan dan dapat kita nikmati setiap hari, bahkan di tengah-tengah kesulitan hidup sekalipun. Demikian Pak Agi. Amin. Ini suatu topik yang sangat menarik dan semua pasti sangat membutuhkan penyertaan Tuhan. Baik, Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV, kita akan segera mulai. Namun sebelum itu, mari kita mau satukan hati dan kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali malam hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang telah menyertai kami di sepanjang aktivitas kami hari ini. Bahkan sampai penghujung waktu malam hari ini, kami masih mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah sesuatu yang sangat berarti bagi kami. Terima kasih Tuhan, jamah kami semua, jamah hati kami, pendengaran kami, agar kami dapat mengikuti firman Tuhan ini dengan baik. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, sambil firman Tuhan nanti disampaikan, jika Anda punya pertanyaan, mungkin Anda punya pergumulan hidup, Anda punya permasalahan yang berat di dalam hidup ini, ataupun Anda punya permintaan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke 0812 88 0-nya 3 kali, 7-nya 3 kali, dan 0857 81 0-nya 3 kali, 7-nya 3 kali. Waktu kami persilakan buat Pak James, silakan Pak. Terima kasih Pak Agi. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, firman Tuhan begitu jelas mengatakan bahwa Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa. Jadi bukan sekali-sekali, bukan 2-3 kali saja, bukan hanya 1-2 minggu saja, tetapi senantiasa. Artinya selalu, kapanpun dan dimanapun, Yesus Kristus menyertai kita. Sampai kapan? Apakah sampai besok? Apakah sampai lusa? Apakah sampai tahun depan? Firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita secara kontinu, konsisten, selalu, senantiasa, sampai akhir zaman. Sampai langit dan bumi berlalu, Tuhan Yesus menyertai kita. Ini satu hal yang sangat menarik, di mana kita melihat bahwa Tuhan menyertai kita. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, Tuhan menyertai kita.
ketika engkau sedang menangis, ketika engkau sedang sendirian, ketika engkau sedang panik, ketika engkau sedang bingung, ketika engkau sedang putus asa, Tuhan mau katakan bahwa Tuhan sebenarnya menyertai kita. Amin. Persoalannya adalah, mengapa kita tidak merasakan adanya penyertaan Tuhan? Mengapa kita tidak merasakan bahwa Tuhan sedang berada bersama-sama dengan kita? Bahwa Tuhan sedang berjalan bersama-sama dengan kita? Bahwa Tuhan mengerti engkau sedang menderita? Tuhan bisa merasakan kesedihan dalam hatimu. Tuhan bisa merasakan bagaimana engkau sedang galau. Tuhan bisa merasakan bagaimana engkau sedang panik. Bagaimana kita bisa mengetahui itu? Kadangkala di tengah pergumulan yang begitu banyak, kita sampai-sampai lupa bahwa kita tidak berjalan sendiri. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, perlu untuk diingatkan selalu bahwa engkau berjalan bersama Tuhan karena engkau adalah anak-anak Tuhan. Engkau adalah milik kepunyaan Tuhan. Engkau dikasihi Tuhan. Engkau dicintai oleh Tuhan. Dengan demikian, memang ada persoalan. Mengapa orang suka lupa? Mengapa orang suka lupa? Mengapa banyak anak Tuhan suka lupa bahwa Tuhan menyertai kehidupannya? Sehingga kok bisa merasakan sendiri di tengah-tengah keramaian banyak orang. Sampai ada orang merasa sendiri di tengah-tengah keramaian orang banyak. Akibatnya mulai mengambil jalan pintas, keputusan yang salah. Karena merasa sendiri di tengah-tengah keramaian, maka mulai merusak diri sendiri, mengambil keputusan-keputusan yang salah, mulai terikat dengan alkohol, terikat dengan narkoba, terikat oleh hal-hal yang negatif, sampai ada yang punya cita-cita ingin bunuh diri. Padahal kita tidak sendiri. Tuhan menyertai kita. Apa yang menyebabkan sehingga kita bisa lupa bahwa Tuhan sedang bersama-sama dengan kita? Yang menyebabkan ini adalah kita perlu untuk selalu memperbaharui pikiran kita, memperbaharui cara pandang kita, memperbaharui hati kita. Karena memang di Roma 12 ayat 1 dan 2 begitu kuat mengingatkan kepada kita, penting diperbaharui setiap hari. Kalau kita tidak diperbaharui setiap hari, maka hari esok kita hadapi dengan kekuatan rohani di hari kemarin. Kadangkala ya, nggak kuat. Kadangkala nggak mampu. Kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan bersama dengan kita. Makanya firman Tuhan berkata, saya akan baca di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Artinya, yang membuat kita bisa lupa terhadap penyertaan Tuhan, ketika kita tidak mau mengizinkan pikiran kita, hati kita diperbaharui oleh Tuhan setiap hari. Sehingga tanpa disadari kita punya cara berpikir, kita punya semangat di hati sudah mirip seperti cara berpikir orang duniawi, sudah mirip dengan semangat hati dari orang duniawi. Akibatnya ketika persoalan begitu berat menghimpit kehidupan kita, kita tidak merasakan Tuhan menyertai kita. Kita lupa Tuhan beserta dengan kita. Persoalannya sekali lagi, yaitu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Paulus bicara kepada jemaat di Roma. Ini jemaat, artinya apa? Mereka sudah anak Tuhan, orang gereja. Namanya juga surat kepada jemaat di Roma.
Berarti yang terima adalah orang-orang Kristen. Berarti yang menerima surat ini adalah orang-orang percaya. Berarti yang menerima surat-surat ini adalah anak-anak Tuhan. Toh mereka terancam, terikat oleh cara berpikir duniawi, sehingga meskipun sudah anak Tuhan harus diperbarui pikiran kita. Anda bisa berkata, saya sudah lama jadi anak Tuhan, saya sudah lama mengiring Tuhan. Kalau bicara durasi udah berapa puluh tahun, tapi belum tentu cara berpikir kita masih stabil, tetap menurut cara berpikir sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin engkau sudah lama mengiring Tuhan, tetapi tanpa engkau sadari bahwa cara berpikirmu, cara engkau melihat persoalan, cara engkau melihat pergumulan, cara engkau memperhatikan keluargamu, cara engkau memandang pekerjaanmu, ternyata menggunakan cara pandang duniawi, bukan rohani. Bahkan engkau bisa melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan pelayanan dengan cara pandang duniawi. Kan bisa berabe kalau begitu. Ada orang bisa setia melayani, tapi motifnya beda. Motifnya lain. Cara mikirnya beda. Menurut pemikiran duniawi, ada orang karena melayani Tuhan, terlibat dalam pekerjaan Tuhan, mumpung tidak ada kesibukan, banyak waktu lowong, makanya melayani Tuhan. Motifnya itu. Ketika waktu lowongnya habis, berhentilah dia melayani Tuhan. Ada orang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, mumpung tidak diterima dalam lingkungan masyarakat, karena diterima di gereja, dipuji-puji, diakui, melayani dia. Ketika dia ditegur oleh pendetanya, kolaps, mundur dalam pelayanan, sakit hati. Ada yang memang melayani Tuhan habis-habisan, karena memang dia diberikan posisi yang enak, diberikan posisi yang puncak, kedudukan yang baik. Ketika dicopot dari ketua panitia, sudah tidak ada lagi di gereja, sudah hilang. Nanti kalau dikasih jabatan baru datang lagi ke gereja. Berarti meskipun terlibat dalam pekerjaan Tuhan, tidak menjamin ketika orang-orang tersebut melakukan pekerjaan Tuhan itu sedang menggunakan cara pandang Alkitabiah. Boleh jadi karena cara pandang dunia. Sampai ada istilah begini, ya nggak apa-apa, kalau saya dihargai di gereja, saya berikan semuanya buat Tuhan. Tapi kalau saya sudah tidak dihargai lagi oleh orang-orang di gereja, ngapain ke gereja itu? Ayo, nggak selamanya kita di gereja cocok-cocokan semua. Bisa jadi ada beda pendapat. Mumpung cocok, setia dalam pekerjaan Tuhan. Setelah nggak cocok, nggak dihargai, hilang, antah berantah entah di mana. Itu kan cara berpikir duniawi, cara berpikir dunia. Coba lihat di luar sana, cara berpikir dunia. Lu baik, gua baik. Lu jahat, gua lebih jahat. Ada kan begitu? Kalau memang dia baik, ya kita bergaul, kita cocok-cocok. Kalau saya dikerjain orang, udahlah, ngapain lagi ke situ? Itu kan cara berpikir dunia. Ada baiknya, tapi nggak semuanya benar. Nah, kalau dibawa ke gereja bagaimana? Kalau dibawa dalam pekerjaan Tuhan bagaimana? Ketika dibawa cara berpikir dunia di dalam gereja, di dalam pekerjaan Tuhan, tentunya engkau sedang disertai Tuhan sekalipun engkau tidak merasa disertai Tuhan. Karena hati kita mulai gelisah, hati kita mulai tidak tenang, kita mulai lihat kiri dan kanan, kita mulai menganggap kita benar, yang lainnya salah. Mulai dari pendeta sampai kostor, semuanya salah, kita yang benar. Kalau seluruh dunia salah, kamu yang benar, lalu siapa yang paling benar di muka bumi ini? Itu cara berpikir dunia.
membuat kita sulit untuk menikmati tentang penyertaan Tuhan. Jadi kita mulai berpikir saat ini, oh, ternyata aku anak Tuhan. Tuhan menyertai kita. Dalam keadaan apapun, Tuhan menyertai. Paulus ketika sedang menjadi tahanan, harus dikirim ke Roma. Tiba-tiba di tengah perjalanan naik sebuah kapal. Di tengah-tengah laut ada gelombang yang sangat besar. Badai di laut muncul. Semua panik, semua bingung. Bahkan para pengawal tentara-tentara Romawi ketakutan. Semua bingung. Yang lain mau ambil jalan pintas, pengen lompat dari kapal. Tapi Paulus enggak itu. Dia tenang. Di tengah-tengah kegalauan orang-orang di sekitarnya, di tengah-tengah ombang-ambingnya laut, gelombang yang begitu tinggi membuat kapal itu tidak stabil. Kita lihat Paulus tetap tenang. Apa yang menyebabkan itu? Karena Paulus mengerti dan dia bisa merasakan Tuhan sedang menyertai perjalanannya. Bahkan orang-orang yang disertai oleh Tuhan seperti Paulus menjadi berkat bagi orang-orang lainnya yang sedang panik di dalam kapal. Sehingga orang-orang yang panik itu menjadi tenang dan mereka semuanya bisa diselamatkan. Bahkan karena Paulus menyadari penyertaan Tuhan, Paulus bisa menjadi berkat bagi orang lain yang sedang risau, gelisah, dan ketakutan. Padahal baik mereka maupun Paulus menghadapi persoalan yang sama. Tapi dengan keyakinan Paulus akan penyertaan Tuhan, Paulus bisa membuat orang lain menjadi tenang dan diberkati. Saudaraku, ketika kita menikmati penyertaan Tuhan, bukan hanya diri Anda yang diberkati, bukannya engkau saja yang mendapatkan ketenangan dan jawaban dari Tuhan, tapi firman Allah mencatat di sini orang lain sekalipun yang berada di sekitarmu, mereka bisa menikmati berkat Tuhan. Amin. Karena kita menyadari kita ini dalam penyertaan Tuhan. Amin. Kita ini di dalam pertolongan Tuhan. Ketika dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah keluarga, mungkin hanya engkau yang mengerti tentang penyertaan Tuhan. Sedangkan anggota keluarga lainnya dalam rumah, dalam keadaan panik, ketakutan, dan bingung. Rumahmu, rumah tanggamu, keluargamu mungkin seperti sebuah perahu yang sedang dihantam oleh badai kehidupan, yang sedang dihantam oleh badai perekonomian, yang sedang dihantam oleh berbagai macam persoalan. Tapi jikalau engkau dalam rumah itu mengerti penyertaan Tuhan, menyadari adanya penyertaan Tuhan, mengimani Tuhan menyertai, maka engkau mampu menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarmu dalam rumah itu, untuk turut merasakan penyertaan Tuhan dan keluar dari badai-badai kehidupan tersebut. Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah berkat kalau kita memahami adanya penyertaan Tuhan. Persoalannya adalah bagaimana supaya kita bisa menyadari dan menikmati penyertaan Tuhan itu. Apa yang harus kita lakukan agar kita setiap hari merasakan dan menikmati penyertaan Tuhan? Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, hal yang pertama kalau kita baca firman Tuhan ini, dari ayat yang saya kemukakan tadi, bahwa ayat ini begitu jelas. Bahkan kalau lihat firman Tuhan, mungkin ayat inilah yang paling jelas, yang mengutarakan tentang penyertaan Tuhan.
dibandingkan ayat-ayat yang lainnya dari Kejadian sampai Wahyu. Ayat ini, ayat yang paling jelas, yang mengutarakan penyertaan Tuhan selalu sampai akhir zaman. Menarik bukan? Apa yang menyebabkan Tuhan Yesus memberikan janji ini, bahwa Dia akan menyertai setiap anak-anak Tuhan sampai akhir zaman? Yang pertama, kita lihat di sini dalam ayat 19. Karena itu, pergilah. Berarti ada satu tugas yang Tuhan perintahkan kepada anak-anak Tuhan, sehingga harus bergerak, harus aktif dan dinamis, harus keluar, harus pergi. Untuk apa? Untuk menjadikan orang lain menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Oh, luar biasa bukan? Tentunya kita tidak mampu menjadikan orang lain murid Tuhan Yesus kalau Anda sendiri belum punya pengalaman menjadi seorang murid di hadapan Tuhan. Artinya, tidaklah cukup engkau menjadi muridnya Tuhan. Tidaklah cukup engkau menjadi pengikutnya Tuhan Yesus. Tidaklah cukup engkau menjadi muridnya Tuhan Yesus. Tetapi lebih dari itu, engkau harus ambil bagian untuk memuridkan orang lain. Ketika kita menjadi muridnya Tuhan, ketika kita menjadi pengikutnya Tuhan, di situ pun Tuhan sudah menyertai engkau. Tetapi ketika kita ambil keputusan untuk juga ambil bagian memuridkan orang lain, mengajak orang lain untuk dimuridkan dalam Tuhan Yesus, maka engkau akan mendapatkan penyertaan Tuhan double porsi. Amin. Yaitu penyertaan Tuhan ketika engkau menjadi murid, dan penyertaan Tuhan ketika engkau ambil bagian memuridkan orang lain. Jadi penyertaan Tuhan akan bekerja begitu kuat ketika kita mau memenuhi amanat agung ini, yaitu ambil bagian memuridkan orang lain untuk menjadi pengikut-pengikutnya Tuhan Yesus, untuk menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus. Sebuah prestasi yang dikenan Tuhan itu diambil dari satu langkah, yaitu yang pertama, jelas di sini berkata, pergilah. Apa arti kata pergilah di sini? Punya makna seperti ini. Pergilah artinya kita tidak mementingkan diri sendiri. Kita mau ambil bagian untuk orang lain. Bukan kita ambil bagian kita dari orang lain, itu beda. Kita mau mengambil bagian demi orang lain. Itu namanya pergilah. Bukan kita ambil bagian dari orang lain. Itu bukan pergilah. Jadi ada bagian dalam diri kita yang kita keluarkan bagi orang lain. Itu makna dari kata pergilah. Artinya apa? Kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Bukan kita terus yang kita pikirkan. Bukan hanya diri kita saja yang kita pikirkan, tapi kita memikirkan orang lain. Kita mulai memikirkan bayar harga demi orang lain, agar mereka bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Sebuah prestasi yang dikenan Tuhan. Apakah selama ini doa-doamu semuanya terfokus untuk kepentingan dirimu? Apakah selama ini engkau melayani Tuhan, dekat dengan Tuhan, ya engkau pikirkan apa yang bisa saya dapat untuk diri saya? Apa yang bisa saya dapat untuk bagian saya? Itu ada bagusnya. Tapi kalau dibiarin, kita menjadi orang yang egois. Kelihatannya rohani, tapi spiritnya spirit egois.
yang hanya mementingkan dirinya sendiri, kelompoknya sendiri, gerejanya sendiri, memikirkan untuk gemuk sendiri, makanya tidak akan pernah gemuk. Kalaupun merasa gemuk rohani, itu sebenarnya obesitas rohani. Hanya merasa gemuk saja secara rohani, padahal useless, tidak berguna. Karena yang benar adalah firman Tuhan mengajarkan, ketika kita banyak memberi, maka kita akan mendapatkan banyak berkat. Artinya ketika kita mementingkan orang lain agar menikmati anugerah Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan, justru sebaliknya kita diberkati. Tapi ketika kita banyak mengambil untuk diri kita sendiri, justru engkau tidak diberkati. Engkau hanya merasa aja diberkati. Engkau hanya merasa saja sudah menguasai Alkitab. Engkau hanya merasa saja sudah sangat rohani. Tetapi Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Bukankah demikian? Itu tuh para ahli Taurat, orang-orang Farisi begitu. Pintar-pintar sendiri. Maunya buat diri mereka sendiri. Merasa paling rohani, paling hebat. Tapi Alkitab bilang, kalian, kata Yesus, sama seperti kuburan. Di dalamnya banyak tulang belulang, meskipun di luarnya dibalur dengan kapur putih, kelihatannya bagus bersih. Tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang, tidak ada kehidupan rohani. Oh saudara, hati-hati. Engkau lama di gereja, lama di dalam studio radio sekalipun, tiap hari dengar pendeta khotbah. Hati-hati. Kalau sepertinya kita ini dari luar putih, seperti dilabur oleh kapur putih. Tapi jangan-jangan di dalam diri kita hanya tulang belulang. Tidak ada kehidupan rohani. Kan cilaka kalau begitu. Kelihatan rohani di luar, tapi di dalamnya ceplok. Kenapa ya? Karena hanya memikirkan buat saya, buat saya, buat saya. Itu kan banyak ilustrasinya. Seperti ilustrasi dari sungai Yordan dari Libanon turun sampai ke Laut Mati. Danau yang mati. Kenapa? Karena sungai itu sampai ke Laut Mati, ke Danau Mati ini, dan dari danau itu tidak ada saluran lagi ke laut. Akhirnya apa? Jadi disebut sebagai danau mati atau laut yang mati. Kenapa? Karena di danau itu, di laut itu tidak ada kehidupan satupun. Mikroba pun mungkin tidak ada di situ ya. Ikan tidak ada di situ, tidak ada kehidupan di situ. Jadi saudaraku, kalau kita ingin menikmati penyertaan Tuhan, ingin menikmati bersama dengan Tuhan, kita jangan hanya berpikir aku dapat. Keliling sana sini dalam kegiatan-kegiatan rohani, biar aku dapat pengurapan. Tidak ngapa-ngapain. Cuma dapat. Engkau tidak akan bertumbuh. Engkau tidak akan menikmati penyertaan Tuhan yang maksimal. Tapi kita harus pergilah. Artinya, kita mementingkan orang lain. Mulai saat ini kita memikirkan orang lain. Sebagaimana kita diselamatkan, kita berpikir juga agar orang lain diselamatkan juga. Di situ kita mulai mengerti, banyak memberi, banyak berkat. Jadi kekayaan rohani dalam diri kita, kalau tidak dikeluarkan untuk dinikmati orang lain, maka engkau akan menjadi miskin rohani. Tidak ada lagi yang akan Tuhan tambahkan bagi kita. Tapi kekayaan rohani dalam diri kita, kita rindu juga untuk membuat orang lain diberkati dari kekayaan rohani yang kita miliki. Maka Tuhan akan gantikan dengan kekayaan rohani yang lebih baru lagi, lebih dalam lagi di dalam diri Anda. Jadi pergilah bicara tentang engkau bertindak, engkau bergerak, bukan untuk kepentingan pribadi. Berdoa bukan untuk kepentingan pribadi saja, tetapi untuk orang lain.
agar orang lain mengenal Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yang berikutnya, kalau kita melihat firman Tuhan di sini, dikatakan begini, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Jadi kita punya sasaran. Buat apa kita bergaul? Buat apa kita banyak ngobrol dengan keluarga? Buat apa kita banyak berbicara dengan anak, dengan istri, dengan teman? Poinnya cuma satu, supaya orang lain bisa mengenal Tuhan Yesus dan hidup mereka diberkati dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Itulah yang dikatakan dengan menjadikan orang lain murid Yesus Kristus. Dan bukti bahwa mereka mengerti tentang Injil kerajaan Allah, bukti fisiknya adalah mereka merelakan dirinya untuk dibaptis. Itulah yang dinamakan evangelisasi, evangelion, pemberitaan Injil. Itulah yang dinamakan dengan penginjilan. Orang mengerti tentang nilai-nilai kerajaan Allah dan mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus. Bukti fisiknya adalah mereka mau dibaptis. Amin. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kalau tidak sampai di situ, kita hanya sekadar memberikan berita, ya, sekadar kasih berita, kasih kabar aja. Sayang, kita berdoa juga supaya orang lain diberkati, diselamatkan, seperti kita diselamatkan. Tanpa paksaan, tanpa dibujuk-bujuk. Tapi mereka mengerti dari hati, aku butuh Tuhan. Dalam hidup ini, tidak ada yang lain. Yang berikutnya, firman Allah berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa ini maksud dengan firman Tuhan ini? Kita mengambil bagian. Ajarlah. Berarti kita sharing tentang kebenaran Tuhan kepada orang lain, supaya perilaku mereka berubah, supaya tabiat mereka berubah, supaya mentalitas mereka berubah, revolusi mental, supaya perasaan mereka yang pedih, sedih, kecewa, kepahitan berubah, supaya hati yang lesu, yang kecut berubah. Hidup yang sepertinya langit sebagaikan tembaga berubah dengan hidup seperti langit yang banyaknya pelangi. Berubah kehidupan itu. Ya, dengan apa? Kita mengajarkan tentang kebenaran Tuhan. Tapi ya, di sini dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebelumnya, kita mengerti apa yang Tuhan perintahkan, mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Baru kemudian kita mengajarkan perintah Tuhan itu kepada orang lain. Jadi jangan sampai kita tidak improving, tidak mengembang diri untuk mengerti kehendak Tuhan. Nanti mau sharing apa lagi ke orang lain kalau kita tidak meningkatkan diri kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, dengan kita memahami hal ini, yaitu kita ambil bagian untuk memuridkan orang lain. Kita mengambil bagian untuk pergi, bergerak bagi orang lain, agar mereka percaya Tuhan dan memberikan diri mereka dibaptis. Dan kita mengajarkan mereka firman Tuhan. Maka itu menjadi sarana, wadah yang luar biasa untuk engkau menikmati penyertaan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Sobat Prestasi, kita semua sangat diberkati dengan firman Tuhan yang barusan kita dengar. Saya percaya dengan menjadi pelaku firman, kita akan menerima berkat Tuhan. Amin. Penyertaan dari Tuhan. Amin. Sobat Prestasi yang dikasihi Tuhan, kita akan dengarkan beberapa pengumuman gereja. Sambil pengumuman gereja disampaikan, jika Anda punya pertanyaan atau mungkin ada permintaan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke 0812 88 0-nya 3 kali 7-nya 3 kali atau 0857
81, 0-nya 3 kali, 7-nya 3 kali. Baik, pengumuman sepekan ke depan adalah Sunday Service pertama tanggal 8 November, hari Minggu pagi pukul 9 pagi. Firman Tuhan akan diberkati oleh Pastor James Park dengan tema Halftime. Sekali lagi, Sunday Service pertama pukul 9 pagi, hari Minggu, tanggal 8 November akan diberkati oleh Pastor James Park dengan tema Halftime. Kemudian akan dilanjutkan dengan Sunday Service yang kedua, yaitu pada pukul 11 pagi dengan tema Renewing. Juga akan diberkati oleh Pastor James Park. Nah, sambil SS1 atau Sunday Service pertama diadakan, ada Sunday School for Kids, yaitu pada pukul 9 pagi. Dan juga pada Sunday Service kedua, yaitu pukul 11 pagi, ada Kids Club. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Anda dapat beribadah sambil membawa anak-anak Anda untuk mengikuti Kids Club ataupun Sunday School for Kids. Untuk hari Selasa, setiap hari Selasa di Basilea akan diadakan selebrasi doa. Nah, Bapak Ibu, kita mengajak Bapak Ibu yang tergerak untuk berdoa bersama. Kita akan bersama-sama hadir di selebrasi doa, yaitu pada Selasa pukul 7 malam. Nah, di selebrasi doa kita akan adakan suatu doa korporat ya Pak James ya. Betul. Doa bersama. Untuk itu setiap yang hadir dapat membawa pokok-pokok doa. Nanti akan didoakan bersama di selebrasi doa. Kami menantikan kehadiran Anda. Kemudian untuk hari Kamis, setiap Kamis ada Bible Night. Kamis ini tanggal 5 November, Bible Night dengan tema perangkap yang berbahaya akan diberkati oleh Pendeta Dr. Poltak YP Sibarani. Untuk hari Kamis 5 November pukul 7 malam. Sekali lagi, Bible Night dengan tema perangkap yang berbahaya akan disampaikan atau diberkati oleh Pendeta Dr. Poltak YP Sibarani. Nah, Bible Night ada sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu dipersilakan hadir, kita dapat mendalami firman Tuhan, kita dapat menggali lebih dalam lagi melalui sesi tanya jawab. Dan pengumuman yang selanjutnya, ini adalah agenda untuk akhir bulan nanti ya Pak Jem ya. Betul Minggu sekali. ketiga di Basilea akan diadakan satu KKR mulai dari tanggal 19, yaitu hari Kamis, kemudian hari Jumat dan hari Sabtu. Hari Kamis akan dilayani oleh Pastor Lukas Tahir, hari Jumat oleh Pendeta Cindy Montolalu, dan hari Sabtu oleh Reverend Peter Younggreen dari Kanada. Betul. Ya Pak James ya. Nah Bapak Ibu, Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV, mari catat tanggalnya. Sekali lagi pada tanggal 19, 20 dan 21 November akan diadakan KKR, suatu revival celebration yang akan dibawakan oleh Reverend Peter Younggreen. Nah demikian beberapa pengumuman gereja yang ada. Jika ada SMS yang masuk akan kita ulas, kita masih menantikan. Tapi waktu ya Pak James ya, kelihatannya sudah mendekati akhir pertemuan kita. Untuk itu, baik, nanti kalau ada kita akan tetap doakan. Kita akan segera akhiri pertemuan kita. Dan Pastor James akan menutupnya di dalam doa. Silakan Pak James. Terima kasih Pak Agi. Mari Sobat Prestasi, pemirsa Bible TV, kita satukan hati dan berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semuanya, para pendengar radio Prestasi FM dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, agar kami terus menikmati penyertaan Tuhan yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati juga Tuhan radio Prestasi yang menjadi berkat, Bible TV yang menjadi berkat. Biarlah penyertaan Tuhan begitu kuat menaungi pelayanan mereka untuk menceritakan kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Berkati juga Tuhan partner pelayanan kami, PT Haga Jaya Kemasindo Sarana. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan.
Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi partner pelayanan kami ini, sehingga apa yang mereka buat dibuat berhasil oleh Tuhan, karena apa yang mereka kerjakan berkenan di mata Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan berlaku penuh dalam kehidupan mereka juga. Tuhan berkati penduduk DKI Jakarta dan sekitarnya. Tuhan tolong, Tuhan jaga, berikan ketenangan, kemakmuran, dan kesejahteraan di mana-mana. Berkati Gubernur DKI kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dan jajaran-jajaran yang ada di bawahnya, agar mereka melayani rakyat karena takut akan Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami. Berkati Presiden Joko Widodo dan jajaran-jajaran yang ada dengan penyertaan Tuhan, sehingga dengan penyertaan Tuhan mereka dimampukan membuat masyarakat Indonesia menikmati kesejahteraan dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan mulai mengirimkan hujan di berbagai daerah. Dan kami bersyukur Tuhan, karena asap yang ada di daerah Sumatera dan di daerah Kalimantan makin berkurang. Di Pekanbaru sudah sangat menipis, demikian juga di Palangkaraya. Tuhan tolong agar masalah-masalah bencana alam ini dengan campur tangan Tuhan segera terselesaikan. Berkati rakyat Indonesia, berikan kedamaian dan ketenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kiranya berkat-Mu Tuhan menaungi bangsa kami, karena kami tahu Tuhan mengasihi bangsa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, terima kasih atas kesetiaan Anda mengikuti program Terang Kehidupan. Kita akan berjumpa kembali hari Senin depan pada pukul yang sama, yaitu pukul 9 sampai 10 malam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.